Oke, kita ke spotlight ketiga pemirsa ini terkait dengan sejumlah calon dokter yang tergabung dalam Pergerakan Dokter Muda Indonesia atau PDMI. Mengadukan nasib 1.023 calon dokter dari 38 perguruan tinggi ke Komnas HAM. Pengaduan ini terkait kebijakan Kemendikti yang membuat mereka belum bisa memperoleh sertifikat profesi dokter. Mereka didampingi kuasa hukum dan para calon dokter ini melakukan audiensi dan meminta Komnas HAM turun tangan menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia terkait ketidakpastian hukum yang mereka hadapi. Para calon dokter yang terdampak ini umumnya telah menyelesaikan pendidikan sarjana kedokteran, program koas, serta sebagian besar tahapan uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter atau UKMPPD. Namun penerapan kebijakan yang merujuk pada Permendikti nomor 18 tahun 2018 membuat peserta yang masa pendidikan profesinya melebihi batas tertentu kehilangan akses untuk mengikuti atau menyelesaikan proses uji kompetensi. Kuasa hukum PDMI, Dedi Ramanta, ia menilai kondisi ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Ia berharap Komnas HAM bisa mendalami persoalan ini supaya para calon dokter mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan tahapan profesi mereka. Terlebih saat ini kebutuhan tenaga dokter di Indonesia masih sangat tinggi. Dari dua hal tentang ujian kompetensi yaitu computer based test dan juga OSCE, itu rata-rata teman-teman ini sudah selesai atau lulus atau kemudian menyelesaikan soal ujian prakteknya itu. Namun karena ada kebijakan dari Dikti yang kemudian berdampak mereka tidak punya lagi akses untuk mengikuti ujian kompetensi. Tentunya ini kami menganggap perlu meminta pada Komnas HAM untuk menggunakan seluruh kewenangannya menyelidiki persoalan ini sehingga di tengah kita kekurangan dokter, kawan-kawan calon dokter ini mendapatkan akses untuk mendapatkan kepastian hukum terkait dengan profesi mereka. Saya kira gitu. Sementara itu pemirsa, saat rapat kerja Menkes bersama Komisi 9 DPR RI pada Senin siang, Menkes mengungkapkan ada ribuan mahasiswa kedokteran dari puluhan kampus terancam drop out akibat tidak lulus uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter. Menkes mengusulkan ke DPR untuk mengurangi kuota fakultas kedokteran, penyumbang retaker atau mahasiswa yang mengulang ujian terbanyak. Menkes Budi Gunadisadikin menyebut perlu adanya evaluasi terhadap mutu pendidikan di sejumlah fakultas kedokteran terkait tingginya jumlah retaker peserta yang mengulangi dalam uji kompetensi dokter. Menurutnya, kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian bersama demi kualitas pelayanan kesehatan tetap terjaga. Menanggapi fenomena tersebut, Menkes mengusulkan pengurangan kuota mahasiswa fakultas kedokteran penyumbang retaker tertinggi. Selesai, tapi tidak ada pengakuan dari pemerintah di uji kompetensi ini. Tapi karena ini bukan di bidangnya kita mencoba mendengarkan apa sih masukan-masukan dari para peserta. Yang fakta yang pertama adalah retakernya masih banyak sekali. Ya, saya juga sempat ditanya beberapa kali untuk teman-teman Komisi 9, ya, itu ada ribuan yang tidak lulus. Dan sudah kita lihat ada 63% tuh yang ujiannya di bawah 3 kali, ya. Ada 37%, hampir 1.000 yang sudah 3 kali ujian tidak lulus-lulus. Dan ada sekitar 297 yang kalau dia tidak lulus sekali lagi, dia akan hilang haknya untuk lulus. Jadi ini masalah yang kita dengar dari lapangan. Ya. Nah, kalau dari kami, kan ini bukan wewenangnya kami, tapi kami merasa bahwa memang banyak dokter-dokter sudah lulus sarjana kedokteran, tapi kemudian tidak lulus uji kompetensi oleh Konsil Kesehatan Indonesia. Dan ini sebenarnya bisa dibuka fakultas-fakultas kedokteran mana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.